banyak mahasiswa yang agak sedikit enggan atau apa namanya malas untuk meneliti kajian-kajian tradisional karena memang ketika ada kajian yang sifatnya tradisional dan itu elitis dan itu state-centric, memang datanya sulit, gitu ya. Datanya itu tidak kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Saya selalu katakan itu di berbagai kesempatan bahwa ini beda dengan kajian-kajian non-tradisional atau kajian-kajian yang katakanlah non-mainstream disebutnya ya, yang kita bisa hadapi itu apa namanya sehari-hari. Kalau konteksnya itu tentang keamanan nasional yang sifatnya elitis, maka itu adalah mainannya militer, gitu ya. Dan kalian mungkin akan sulit mendapatkan atau mendapatkan kesan yang sama tentang militer itu bagaimana kalau kalian tidak pernah berhubungan dengan mereka, gitu ya. Baik berhubungan dalam konteks mungkin anaknya tentara atau misalkan pernah pacaran dengan tentara begitu ya atau berteman dengan mereka atau misalkan minimal mungkin kalian lulusan Tarnus misalkan gitu ya atau lulusan-lulusan yang berbau sekolah kedinasan misalkan gitu ya mungkin beda begitu ya karena apa namanya tiap hari apa namanya on daily basis begitu pengalaman mereka juga beda begitu dengan kita begitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat saya juga dulu awal kali pertama kali apa namanya berinteraksi dengan aparat ya militer waktu tahun 2000 saya lupa 2012 mungkin ya ketemu dengan beberapa teman di Unhan waktu itu lalu kemudian memang mendapatkan kesan yang berbeda gitu ya. Kemudian mulai ngajar di Sesko Angkatan Darat di 2014 ya saya baru sadar oh ini memang dunia militer seperti ini gitu. Beda dengan dunia di sipil seperti itu gitu ya. Sampai dengan sekarang begitu ya. Dan itu yang kemudian membuat kita agak sedikit berbeda begitu ya. Apa namanya? Seperti mungkin yang bisa termasuk keluarganya begitu ya. Jadi kan kalau misalkan di angkatan kalau di polisi atau militer itu ada apa namanya persatuan istri-istri perwira itu loh. Nah, seperti itu. Biasanya orang yang masuk situ itu karakternya agak sedikit berbeda begitu ya. Ketika kita kenal dulu biasa aja begitu ya. Nah, lalu kemudian maksudnya lu gue gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba nikah aja ya misalnya dengan tentara, lalu kemudian dia ikutkan Persit gitu ya namanya gitu ya, Persatuan Istri-Istri Tentara begitu. Lalu ketemu misalkan apa namanya buka puasa bareng gitu ya. Nah dia kemudian agak sedikit mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh suaminya seperti itu. Misalkan kapan nih kita ya siap saya salah gitu ya. Nah biasanya seperti itu gitu ya. Jadi memang kadang-kadang suka konyol ya bagi orang sipil, tapi ya memang seperti itulah dunia militer dan bukan berarti dunia militer itu nggak ada birokrasi. Ada juga birokrasinya dan juga memang sedikit kaku. Tapi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan dunia birokrasi yang ada di ASN gitu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan di keamanan nasional. Memang boring ya gitu dan bisa masuk ke sana juga agak sulit begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Oke, nah sekarang apa namanya? Kita posisinya ada di mana? Di sini gitu ya. Jadi studi keamanan itu kita perluas dari yang tradisional yang hanya sekedar militer, realis begitu ya. Kemudian kita perluas menjadi sektor-sektor di luar militer dan politik, yaitu apa aja? Societal, economic, environmental begitu ya. Dan kita mengenal beberapa aktor-aktor yang kemudian menyebabkan isu ini itu harus diperluas. Tidak hanya terfokus pada militer dan politik saja dan hal-hal yang sifatnya negara, state-centric begitu ya. Tetapi ini bisa masuk kepada hal-hal yang sifatnya near militer gitu ya. Nah, Cold War era dan post Cold War era ini sebetulnya tidak semata-mata apa namanya bahwa konsep ini itu lahir pasca Perang Dingin, sebetulnya tidak juga gitu ya. Sebetulnya konsep-konsep ini pernah ada di masa Perang Dingin, tapi nanti kita harus lihat bahwa pada masa Perang Dingin konsep ini atau hasil kajian ini gitu ya dalam bentuk jurnal itu kurang laku atau bisa dibilang apa namanya kurang mendapatkan perhatian gitu. Makanya terlalu didominasi pada masa ini itu terlalu didominasi oleh isu-isu yang sifatnya militeristik dan nuklir dan seterusnya begitu ya.
Nah, memang perlu diakui bahwa studi kita, studi keamanan global ini sangat Western centric, gitu ya, sangat kebarat-baratan, gitu. Nah, kenapa? Bagaimana kemudian kita membuat ini dari perspektif non-barat? Nah, ini yang agak sulit ya, karena isu, misalkan gini, kalian pernah kenal dengan konsep kedaulatan Jiang Bodang, gitu ya? Itu kan pertama kali muncul di Prancis ya. Nah, itu melihat prinsipnya itu adalah konteksnya kedaulatan itu adalah sifatnya negara gitu ya, sangat state-centric. Tapi mungkin saja itu tidak berlaku bagi negara-negara yang memiliki kultur politik sosial yang berbeda gitu ya. Misalkan di Afrika atau misalkan begini, apa namanya, dalam isu keamanan begitu. Mungkin kalian pernah mengenal bahwa kalau kita bicara tentang militer itu kan kaku ya gitu. Hierarkinya itu, struktur hierarkinya tuh kaku. Misalkan mulai dari tamtama, bintara sampai dengan perwira itu kan mulai dari yang paling junior sampai dengan paling senior itu kan pasti sifatnya itu komando gitu ya. Komando itu berarti apa namanya, ya apa kata atasan gitu ya, apa kata eh, apa namanya, apa kata atasan ya itu perintah begitu ya. Suka tidak suka, apakah ini melanggar etika atau tidak, apakah ini melanggar moral atau tidak, ya itu adalah perintah daripada atasan, itu sifatnya komando begitu ya. Nah, itu memang hanya terjadi di barat begitu ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia misalkan begitu ya, saya sering melihat ke apa namanya, sering melihat kadang-kadang tidak apa namanya, ada beberapa kasus yang mungkin tidak semulus ketika misalkan ini diberlakukan di barat gitu ya. Misalkan levelnya kolonel, berarti kan dia bisa memerintahkan mayor, bisa memerintahkan letkol, letnan 1 dan 2 gitu ya, apalagi ke bawahnya, begitu kan gitu. Tapi kalau misalkan beberapa kasus di Indonesia, kadang-kadang levelnya kolonel, tapi kalau di beberapa daerah itu dia tidak dianggap. Kenapa? Misalkan dia kolonel. Tapi karena dia itu orang Bali dan dia itu kebetulan kastanya rendah, kastanya paling rendah itu ya apa namanya, Brahmana ya, gitu. Atau Sudra, Sudra begitu ya. Nah, begitu dia datang ke Bali ya dia dianggap sebagai kasta yang paling rendah meskipun kolonel. Bahkan yang paling menyedihkan itu adalah kalau misalkan ada tamtama tapi kastanya itu adalah agung begitu. Nah, tetap aja yang berlaku di Bali itu adalah kasta, bukan apa namanya, sistem perankingan dalam militer seperti itu. Nah, ini memang belum ada kajian-kajiannya gitu ya, tapi memang ini adalah keunikan yang kita harus hargai gitu ya. Paling kolonel itu paling cuman ngomong ini lu bisa kayak gini di Bali gitu ya. Kalau begitu balik lagi ke satuan, lihat aja lu nanti. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang ada beberapa kasus yang mungkin tidak semudah apa ya, tidak seperti isu apa namanya, seperti perspektif barat gitu yang sangat western centric begitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat perang dingin gitu ya, perang dingin itu apa? Perang dingin itu ya perang yang terjadi antara Soviet dengan Amerika Serikat, tapi tidak pernah terlibat secara langsung. Jadi tidak pernah perang itu terbuka gitu ya, konflik itu terbuka itu tidak pernah. Tapi ada konflik-konflik kecil di antara perang dingin ini dari tahun 45 sampai dengan tahun 91 begitu ya. Dan memang apa namanya, kalau kita lihat kenapa kemudian perang dingin itu unik gitu ya, unik beda dengan perang dunia 1 dan perang dunia 2. Tentu saja perang dingin ini kayak perang yang dilakukan oleh kedua negara tapi kayak yang ya malu tapi nggak mau, gimana ya, malu-malu kucing lah gitu ya. Kalian tahu sendiri kenapa, karena ada yang disebut sebagai nuclear deterrence. Nah, kalau punya nuclear deterrence, maka kita harus tahu bahwa salah satu prinsip dari nuclear deterrence atau doktrin dari nuclear deterrence itu adalah MAD ya, mutually assured destruction. Which means kalau misalkan dua negara nuklir terlibat dalam peperangan begitu ya, nuklirnya itu digunakan, pasti dua-duanya itu akan mendapatkan kehancuran yang luar biasa. Makanya disebut sebagai mutually assured destruction, dua-duanya akan mendapatkan kehancuran gitu ya. Dan cost-nya lebih banyak ketimbang apa namanya, benefitnya. Di mana-mana yang namanya perang zaman sekarang itu harus lihat benefitnya itu kita dapatkan itu bagaimana begitu ya, baik politik maupun ekonomi gitu ya. Tapi memang kita lihat selama tahun 45 sampai dengan tahun 91 tentu saja kalian tahu bahwa
Perang itu dilakukan tidak langsung, sifatnya proksi begitu ya. Ada beberapa konflik yang apa namanya melibatkan kubu Amerika Serikat dengan Soviet, karena dua kubu ini sebetulnya tidak ingin berperang langsung dengan satu dengan yang lainnya karena kekhawatiran bom nuklir gitu. Dan tentu saja adalah beberapa perang yang dinuansai oleh konflik-konflik yang ada di apa namanya konflik antara Soviet komunis dengan apa namanya liberal demokratik gitu ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya kenapa sih emang beda ideologi kok bisa berperang begitu ya. Tentu saja beda ideologi itu nanti konsekuensinya akan sangat berat kalau misalkan mereka misalkan harus melakukan ekspor impor misalkan, kemudian politik yang berbeda begitu ya, sistem politik yang tentu saja berbeda begitu ya. Ini mungkin agak beda kalau kasusnya China ya, karena udah, atau Rusia sekarang ya, karena udah sistemnya mix begitu ya. Nah, nanti kalian juga dulu pernah belajar tentang apa sih bedanya SALW dengan misalkan senjata nuklir yang taktis dan strategis misalkan gitu. Yang taktis itu ditaruh di darat, jadi dia bisa nggak kemana-mana. Kalau strategis itu biasanya dibawa dalam bentuk submarine, nuklir submarine seperti itu gitu ya. Nah, tentu saja kalian sudah tahu di politik global, kalau nggak salah sudah saya jelaskan di sini bahwa ada masa-masa bipolaritas, kemudian di tengah-tengah itu ada tripolaritas pada masa Sino-Soviet War. Jadi ada perang di perbatasan antara Soviet dengan China gitu ya. Nah, ini kemudian secara jeli dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mengeksploitasi konflik ini. Nah, ini menariknya adalah Amerika Serikat tuh pinter banget apa namanya memanfaatkan apa namanya mengeksploitasi keadaan gitu ya. Supaya apa ya, tentu saja benefitnya cost-nya itu rendah, benefitnya tinggi. Jadi kita lihat di sini, kalau misalkan kita lihat ini adalah masa-masa tripolaritas. Nixon ketika apa namanya ketika berkunjung ke China itu tujuannya adalah untuk menormalisasi hubungan antara Amerika Serikat dengan China gitu ya. Dan dia memanfaatkan betul apa namanya ketegangan antara Soviet dengan China. Ini yang kemudian membuat apa namanya Soviet itu sedikit banyak dia sudah apa namanya sudah kehilangan salah satu kekuatan besarnya. Walaupun memang pada saat itu memang Cina tidak seperti sekarang begitu ya. Kekuatan ekonomi dan militer yang besar. Zaman dulu mungkin masih dipandang sebelah mata gitu. Malah pasca perang dingin itu sebetulnya yang dikhawatirkan atau ditakuti itu adalah kebangkitan Jepang pada saat itu ya. Nah, begitu juga dengan perang di Vietnam. Ini yang kemudian membuat ada beberapa ahli yang kemudian mengatakan bahwa isu perang itu sudah tidak lagi interstate wars begitu ya. Memang ini interstate wars ya kelihatannya, perang Vietnam dengan Amerika Serikat. Tapi di dalamnya sebetulnya justru yang terjadi itu adalah intrastate wars begitu ya. Dan intrastate wars itu atau perang di dalam negara itulah yang kemudian membuat para ahli itu apa namanya berpikir, para akademisi itu berpikir bahwa kayaknya nggak cocok kalau pendekatan militer itu apa namanya diaplikasikan atau diimplementasikan kepada konflik-konflik yang sifatnya intra atau konflik yang sifatnya horizontal. Gitu ya. Jadi prinsipnya itu aja. Jadi kalau misalkan kalian lihat konflik etnis begitu ya, konflik sektarian begitu, terorisme, atau misalkan kalian lihat pemberontakan, itu apakah cocok misalkan pendekatan militeristik yang dia itu dibekali dengan beberapa pengetahuan-pengetahuan khusus atau kompetensi khusus tentang militer. Paling sederhana adalah misalkan terkait dengan hukum perang atau Geneva Convention. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang agak kurang cocok begitu, karena kalau sipil itu dipersenjatai, yang muncul itu adalah perang asimetris, ya, perang yang jomplang antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, dan belum tentu hukum perang itu bisa berlaku secara apa namanya secara kaku atau secara well implemented begitu ya, secara apa namanya linear lah, kira-kira seperti itu. Jadi belum tentu perang itu terjadi, konflik itu selalu terjadi antara misalkan antara tentara berdaulat suatu negara
yang dia itu ada yang dia itu memiliki apa namanya seragam, dia itu memiliki hierarki komando yang jelas begitu, dan dia itu memiliki apa namanya senjata yang memang legit gitu ya. Jadi ancaman-ancaman yang tidak legit ini yang kemudian memunculkan perspektif baru tentang perspektif keamanan non tradisional. Begitu juga dengan fakta bahwa isu-isu nuklir itu juga bagaimana kemudian bisa apa namanya kita membuat ini jadi isu nuklir tapi sifatnya non tradisional begitu ya. Contohnya apa sih kalau isu non nuklir nuklir tapi kita bawa tarik ini ke non tradisional. Misalkan begini, ada istilah dirty bombs begitu ya. Dirty bombs itu adalah kayak serpihan-serpihan uranium begitu ya yang kemudian kalau ini disalahgunakan lalu kemudian dampaknya itu meskipun kecil tapi dampaknya itu menimbulkan ketakutan. Misalkan ini kan kalau kalian ke rumah sakit gitu ya ada unit radiologi ya. Tahu ya unit radiologi itu yang apa namanya yang biasanya kalau kalian itu di ronsen gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya harus steril gitu ya dari apa namanya dari apa aktivitas sipil gitu ya. Makanya kan harus ada ya ini hati-hati kalau misalkan di sini ada unit radiologi gitu. Karena itu adalah teknologi nuklir begitu ya. Nah, teknologi nuklir yang kemudian ini tidak boleh sembarangan dipakai gitu. Nah, ini yang kemudian membuat apa namanya si nuklir ini ya nggak boleh sembarangan gitu. Karena prinsipnya sama begitu ya. Nah, bawa radiasi segala macam. Bayangkan teknologi radiologi, lalu kemudian apa namanya inti nuklirnya diambil, lalu kemudian apa namanya diledakkan misalkan di sebuah pemukiman padat penduduk atau misalkan di pasar misalkan gitu ya. Pasti kan akan menimbulkan ketakutan gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Inti ruang lingkup keamanan internasional yang tradisional itu apa sih gitu ya. Nah, tentu saja saya recap lagi ya. Pertama, politik realis atau positivistik dan state-centric, jadi subjektif gitu ya. Keamanan itu dominasinya adalah negara gitu ya. Jadi kekuatan atau power negara itu dapat dikalkulasikan secara matematika gitu ya. Ukraina punya segini gitu ya kekuatannya, lalu kemudian Rusia punya segini, nanti bisa dibanding-bandingkan gitu. Apakah semudah itu gitu ya? Apakah sesimpel itu? Gitu ya, nanti pertanyaannya orang-orang ilmu politik itu kan kadang suka tidak puas dengan pernyataan-pernyataan seperti itu begitu ya, terlalu matematik, terlalu positivistik gitu ya. Kedua, itu sifatnya adalah zero sum game dan balance of power. Jadi keuntungan satu negara setara dengan kerugian negara lain begitu. Lalu kemudian dalam konteks power, sehingga negara cenderung menyeimbangkan power tersebut untuk menghindari kondisi zero sum game. Dan yang berikutnya itu adalah perlombaan kecanggihan teknologi senjata militer, arms race dan arms dynamic, dan nuclear deterrence. Itu jadi kalau misalkan di tradisional itu hanya seputar konflik antar negara saja, interstate wars gitu ya. Isu dan fenomena empiriknya itu dalam hubungan internasional itu ya perang antar negara yang berdaulat saja gitu ya. Sesimpel itu sebetulnya ya yang kemudian mencoba untuk didekonstruksi oleh para ahli ataupun para scholars dalam non tradisional ini gitu ya. Lalu kemudian fokus pada hard power atau high security dan studi strategis gitu ya. Pertama, negara berdaulat memonopoli tugas dan fungsi keamanan nasional dalam bentuk kekuatan militer untuk kebutuhan pertahanan, clear gitu ya. Dan ini diatur memang dalam beberapa rezim internasional termasuk Geneva Convention. Objek kebijakan keamanan adalah kedaulatan negara, clear itu ya, kedaulatan negara bahwa apa namanya kedaulatan negara itu fisiknya ada, di peta dunia juga ada seperti itu. Lalu kemudian apa namanya bentuk pemerintahannya ada begitu ya, konstitusinya ada, clear apa namanya lebih detail lagi nanti saya jelaskan di keamanan nasional aja ya. Kemudian negara berdaulat memiliki otoritas yang sah dalam menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk kepentingan keamanan begitu ya. Nah, ini simple begitu ya. Jadi kalau negara itu melakukan kekerasan atas nama fungsi keamanan dan ketertiban begitu ya, memang apa namanya dua sisi mata uang. Di satu sisi yang kita harus lakukan itu adalah public oversight, jadi tetap harus dilakukan pengawasan begitu ya, nanti apa namanya di keamanan nasional saya jelaskan begitu ya.
Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana si kekuatan militer ini tidak ditujukan untuk kepentingan politik apa namanya kepentingan politik domestik misalkan seperti itu gitu ya. Nah, ini yang memang apa namanya harus hati-hati dalam penggunaan militer gitu ya. Nah, itu sudah saya jelaskan lah ya panjang lebar di keamanan global di keamanan tradisional gitu. Oke. Nah, pasca Perang Dingin tahun 91 ya, tentu saja kalian tahulah sejarah dunia gitu, itu sebabnya kalian masuk HI ya, di Unpad gitu. Ini sebetulnya fenomenanya sama dengan politik dunia begitu ya, politik global begitu ya, bahwa kita melihat bahwa pasca Perang Dingin itu ternyata memunculkan banyak sekali intrastate wars atau konflik horizontal atau konflik etnis yang melibatkan aktor non negara dalam konflik gitu. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai asymmetrical warfare gitu ya. Ketika negara berdaulat dengan tentara profesionalnya itu punya bekal Geneva Convention tahun 1949 begitu, tapi ini yang tidak dimiliki oleh aktor-aktor non negara, tapi masalahnya mereka bersenjata. Itu aja gitu ya. Mereka punya kekuatan setara atau nggak pernah setara sih menurut saya, tapi punya kekuatan atau kekuatan mengancam layaknya negara gitu, tapi dia tidak di apa namanya dibekali dengan prinsip-prinsip Geneva Convention. Intinya adalah mereka berhadapan, negara itu akan berhadapan dengan aktor non negara yang tidak profesional gitu ya. Nah, ini harus ngapain gitu loh, gitu ya. Harus ngapain negara itu ketika mereka berhadapan dengan aktor non negara yang apa namanya bawa senjata tapi tidak memiliki seragam begitu ya. Nah, ini memang membuat sebetulnya yang diinginkan oleh sipil bersenjata atau aktor non negara bersenjata itu tidak semata-mata tujuannya itu adalah demi kedaulatan gitu ya. Ini beda gitu ya dengan apa namanya militer gitu ya. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Sip, thank you. Kita lanjut kalau begitu ya. Oke, ini sebetulnya untuk national security ya. Nanti ada bukunya di Armed Forces of Indonesia gitu. What makes the Armed Forces of Indonesia different with other armed forces gitu ya. Nah, nanti jelaskan jauh lah gitu ya. Nah, perang asimetris ini sebetulnya grafiknya seperti ini gitu ya. Kalau perang-perang konvensional itu yang terlibat itu adalah government and military gitu ya. Pemerintah dan militer. Dalam beberapa kasus bisa jadi bahwa militer itu kalau misalkan dalam kondisi darurat, dia yang akan menggantikan pemerintah. Karena pemerintah itu tetap adalah pemerintah sipil. Nah, pemerintah sipil itu nanti gabung ke population. Artinya disinilah yang disebut sebagai non-kombatannya. Gitu ya. Isolate from conflict, sesuai dengan hukum humaniter, maka population ini harus diungsikan. Gitu ya. Ini harus apa namanya, tidak boleh terlibat dalam perangan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang berkoordinasi itu hanya government and military saja begitu ya. Ini yang konvensional begitu ya. Nah, kalau yang irregular warfare yang biasa terjadi di etnik konflik gitu ya, di pemberontakan, di terorisme gitu ya, yang pernah terjadi di Irak itu yang kita lihat di sini itu adalah pemerintah dan populasi itu ada kemungkinan bahwa populasi itu pada akhirnya itu menimbulkan konflik gitu ya, ancaman terhadap status quo dari pemerintah gitu ya. Nah, ini memang militer itu tidak boleh terlibat karena ini konteksnya adalah sipil seperti itu ya. Kalian mungkin pernah lihat apa ya, berapa kali di Indonesia ini kalau ada apa namanya civilian uprising begitu ya, militer itu terlibat begitu ya. Sorry, ya kadang-kadang militer itu terlibat. Seperti pemberontakan DITI itu kan sebetulnya sipil ya, gitu. Lalu kemudian PRRI Permesta, lalu kemudian apalagi peristiwa Madiun misalkan gitu ya. Lalu kemudian banyak sekali. Itu memang pada zaman dulu memang yang namanya militer itu belum sekokoh sekarang, gitu ya. Belum apa namanya memiliki kemampuan alutsista seperti sekarang, itu beda begitu ya. Tapi kalau di negara-negara modern, tampaknya militer itu harus hati-hati ketika dia itu berhadapan dengan ketika yang
berkonflik itu adalah populasi and government-nya, begitu ya. Nah, di militer itu harus sifatnya itu adalah parsial, gitu. Jadi tidak boleh memihak, begitu ya. Karena apa? Militer itu adalah satu-satunya aktor negara yang satu dia itu aturan pertama dia memonopoli kekerasan, gitu ya. Jadi dia sudah terbiasa dengan kekerasan, sudah terbiasa dengan situasi krisis, gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mereka punya license to kill, jelas. Dan ketiga itu adalah mereka punya akses terhadap persenjataan, which is itu sensitif, begitu ya. Kalau orang punya senjata, begitu ya, orang rasional itu pasti akan menghindar, gitu ya. Itu rasional, gitu. Kecuali kalau kalian mau jadi pahlawan, gitu ya, mau bunuh diri ya silahkan aja, gitu ya. Tapi umumnya selalu seperti itu, begitu ya, gitu. Jadi begini, kalau misalkan population and government itu yang terlibat di dalam peperangan itu sendiri. Nah, militer ini memang ada di posisi yang sangat dilematis, gitu ya. Ketika dia berhadapan dengan sipil, kira-kira seperti itu, gitu ya. Karena sipil itu menurut aturan Geneva Convention tentu saja itu adalah non kombatan yang tentu saja harus dilindungi, gitu ya. Tidak boleh terlibat dalam peperangan, gitu. Gitu ya. Dan jadi bedanya ini Clausewitz dengan dengan irregular warfare ini ya seperti ini gitu. Kalau zaman dulu mungkin belum ada yang namanya irregular warfare ya, zamannya Clausewitz itu masih hidup gitu ya. Maka di sini yang kemudian dibedakan itu adalah tiga trinitas ini gitu, Trinity of War ini, government, commander, skill ya, the Trinity of War kan kemarin kita pelajari ya gitu. Itu saling berpadu satu dengan yang lain. Tapi citizen itu tidak terlibat dalam peperangan, begitu ya. Kecuali kalau dalam konteksnya wajib militer, gitu ya. Nah, kalau misalkan di sekarang yang namanya Trinity of War itu diperluas, begitu. Karena itu tadi adanya kemungkinan non-state actors itu juga memunculkan ancaman serupa militer, gitu ya. Dan ditambah dengan simpati-simpati daripada global. Nah, ini yang kemudian membedakan gitu ya. Zaman dulu belum ada ya dunia dalam berita ya. Zaman dulu belum ada ya perang di Prusia lalu kemudian viral ke seluruh dunia. Nah, kayaknya enggak ya, atau perang Bubat atau misalkan perang Diponegoro viral, enggak ya gitu. Kalau sekarang yang namanya perang itu viralnya mudah gitu. Seperti misalkan perang Ukraina dan Rusia. Setidaknya pihak Barat atau yang pro Barat itu pasti akan pro terhadap Ukraina. Ya contohnya misalkan seperti kemarin kan lagi rame FIFA akhirnya membatalkan Indonesia jadi tuan rumah U20 kan begitu. Nah, itu kan konteksnya itu adalah global sympathizer begitu ya. Memang banyak yang mempertanyakan kalau FIFA itu bermain politik ya seperti itu. Kenapa kemudian waktu UEFA juga menolak tim Rusia juga diperkenankan lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh sederhananya, gitu ya. Nah, mungkin itu tidak pernah terjadi zamannya Clausewitz ya, gitu ya. Tapi yang sekarang terjadi itu adalah seperti ini. Nah, global sympathizer ini tidak selalu dalam konteks interstate wars. Misalkan kalau kalian lihat contohnya adalah ketika kalian melihat fenomena ISIS tahun 2014 yang memunculkan global sympathizer ya, tidak hanya di Suriah dan Irak itu sendiri, tapi juga di negara-negara Barat dan termasuk Indonesia, gitu ya. Karena ada golongan-golongan yang memang dia itu simpati dengan perjuangan ISIS pada waktu itu, begitu ya. Lalu kemudian dia ingin terlibat di perang Irak Suriah, gitu ya, dan tergabung dalam kelompok ISIS waktu itu. Oke. Nah, ini yang kemudian membuat zaman sekarang kalau ada konflik itu lebih kompleks, begitu ya, karena banyak faktor, terutama dalam konteks informasi dan teknologi ya. Faktor globalisasi juga berpengaruh, sangat berpengaruh di sini, begitu ya. Termasuk juga ideologi, bagaimanakah ideologi-ideologi yang sifatnya kosmopolitan ya, transnasional itu juga bisa mendapatkan global sympathizer, begitu ya. Nah, ini yang kemudian ideologi itu sifatnya transnasional itu tidak terpaku dengan ideologi suatu negara. Misalkan ideologi negara Indonesia Pancasila Undang-Undang Dasar 45, tapi ada beberapa orang di Indonesia misalkan simpati dengan beberapa ideologi di luar, misalkan seperti Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin misalkan gitu ya. Nah, itu bisa dimungkinkan bahwa ideologi seseorang itu memiliki ideologi di luar
negaranya. Tapi ya itu biasanya kita bahas dalam konteks keamanan nasional begitu ya. Jadi regular warfare ini membuat konflik dan peperangan itu menjadi semakin kompleks gitu ya. Nah, ada juga istilahnya yang disebut sebagai hybrid ya, hybrid warfare gitu ya. Tadi yang saya katakan konvensional, nah ini irregular, nah hybrid ini itu adalah manakala tradisional dengan non tradisional itu irisannya itu ada di sini. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kita ambil contohnya irregular warfare di Indonesia, counter terrorism misalkan gitu ya, atau beberapa isu-isu misalkan tentang transnational crime begitu, dia bisa aja masuk ke hybrid manakala negara itu terlibatnya sangat besar. Contohnya begini. Waktu kejadian 9/11 itu, pemerintah Amerika Serikat itu kan mendeklarasikan war against terrorism, global war against terrorism. Nah, kalau udah ada kata war gitu ya, itu berarti Amerika Serikat itu kita bisa interpretasikan dia itu adanya di sini. Jadi mempersepsikan terorisme itu sebagai conventional warfare. State to state conflict, state on state conflict. Karena dia adalah istilahnya perang gitu ya. Ya bentuknya misalkan dalam bentuk tadi ya katanya misalkan perang di Irak, perang di Afghanistan, whatsoever begitu ya. Jadi hakikatnya terorisme itu kan sebetulnya nggak seperti itu. Ya, dia hakikatnya itu adalah tidak berdaulat begitu ya. Nah, sekarang kita coba sempitkan dengan level of analysis-nya itu di Indonesia. Kalau kejadian terorisme di Indonesia itu udah lama kan? Sejak kapan kalian tahu? Bom Bali, Pak. Bom Bali ya, paling gede bom Bali ya, bom Bali pertama kita ambil ya. Sebelumnya kan udah ada ya, bom Natal, bom Kedutaan Besar Filipina, bom di BEJ, bom Borobudur ya, zaman saya dulu waktu kecil, saya tahu, ingat banget tuh ada bom Borobudur gitu, sangat jarang memang zaman Soeharto itu orang berani ngebom gitu ya, nah seperti itu. Atau zamannya Soekarno itu juga ada bom di Cikini, kalian nanti baca lagi sejarahnya ya. Tapi yang memang yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia Indonesia atau peradaban Indonesia itu adalah bom Bali pertama. Itu clear, gitu ya. Nah, pada saat bom Bali pertama di tahun 2002, ada nggak undang-undang penanganan terorismenya? Ada nggak? Bom Bali pertama. Kalau kita tarik lagi ke bom Natal tahun 2000, kemudian bom BEJ dan bom Kedutaan Besar Filipina, ada nggak? Kita udah punya belum? Ada undang-undang penanggulangan terorisme? Belum, Pak. Belum ya. Adanya tahun berapa? 2003. 2003. Oke, sekarang kita lihat ya, 2003 itu undang-undang nomor berapa? Tolong cek. 15, Pak. 15 tahun? 2003. 2003 ya. Kita jangan dulu lihat yang ini ya, yang terbaru lah ya. Kita titik tolaknya dari situ. Nah, itu judulnya apa? Tentang penetapan Perpu 1 tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Oke. Nah, yang kita lihat bahwa berarti dengan judul seperti itu ya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dengan judul seperti itu, yang kalian bisa pahami ini terorisme ini adalah ancaman apa? Kita lihat dari sini aja. Ancaman nasional. Yes, pasti ancaman nasional. Hybrid, bukan Irregular mungkin. Irregular atau hybrid ya. Kenapa kita bisa lihat seperti itu? Kenapa bukan konvensional aja? Kenapa beda dengan Amerika Serikat? Karena bukan state on state mungkin. Betul, state on, karena ini kan ada tulisannya bukan state on state. Tapi yang membuat kalian itu berpikir ini bukan state on state, ini beda dengan Amerika Serikat. Itu di di undang-undangnya itu ada apa begitu ya? Kata-katanya tindak pidana, Pak. Nah, Biasa gitu. Berarti kalau ada tindak pidana, kalau tindak pidana ya berarti tindak pidana seperti pada umumnya ya, gitu. Tindak pidana terorisme, begitu ya. Nah, tindak pidana itu berarti
terorisme berarti ancaman terorisme itu sama dengan ancaman kalau kita melakukan tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana itu apa ya? Pembunuhan misalkan gitu ya. Pokoknya pidana-pidana lah ya. Nggak ngerti lah. Pokoknya orang hukum tahu pidana bahwa ini adalah tindak pidana. Meaningnya itu adalah ini adalah non-conventional warfare. Bagi Indonesia, ini mungkin tidak berlaku bagi Amerika Serikat. Paham ya sampai sini? Nah, berarti kalian sudah bisa melihat bahwa ini adalah tindak pidana, which is ini adalah apa berarti kalau tindak pidana itu? Apa berarti? Makna lainnya apa? Tindak pidana itu? Kriminal. Kriminal gitu ya. Kalau kriminal berarti siapa yang melakukan penindakannya? Polisi, Pak. Polisi ya, nggak mungkin tentara. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan ini adalah kriminal, meskipun ada embel-embel katanya ini adalah kriminal luar biasa ya, kan sering dengar ya, ada 4 kriminal atau ada 4 kategori kejahatan luar biasa di Indonesia. Satu itu adalah korupsi, kedua terorisme, ketiga perdagangan manusia, dan keempat pasti narkoba, gitu ya. Sekalipun ini adalah kriminal luar biasa, gitu ya, ada embel-embel luar biasa, still it is a crime, gitu ya. Intinya seperti itu aja. So if it's still a crime, maka yang menanggulanginya itu adalah polisi, gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau misalkan polisi seperti Densus 88, lalu kemudian yang lainnya, maka ini disebutnya adalah hanya tindak pidana saja. Berarti kalau misalkan kriminal itu, sederhananya itu adalah kalau kalian misalkan melakukan, memplot bom bunuh diri misalkan gitu ya, di mana, salah satu mall mungkin di Indonesia, begitu ya. Kemudian bomnya nggak meledak, gitu ya. Lalu kemudian kalian ditangkap Densus 88 hidup-hidup begitu ya. Jadi beruntung kalian nggak ditembak begitu ya. Nah, itu tetap penanganannya adalah penanganan kriminal biasa begitu ya. Jadi kalian diadili lalu kemudian diberi penasihat hukum, lalu kemudian diukur lah ya kira-kira keterlibatan kalian tuh kayak gimana, lalu kemudian kalian dihukum berapa lama. Karena memang begini, kalau dia melibatkan sipil begitu, karena terorisme itu adalah sipil, which is ini adalah tindak pidana kriminal gitu ya. Belum tentu orang yang terlibat di dalam kalau kasusnya terorisme itu benar-benar terlibat langsung begitu. Karena ada beberapa kasus misalkan begini. Kalau saya misalkan saya punya rumah, punya aset begitu ya, di suatu daerah, misalkan di daerah Soreang misalkan gitu ya. Lalu kemudian saya mengontrakkan atau menyewakan rumah tersebut kepada seseorang. Ya berarti kalau konteksnya kontrak itu berarti saya menyerahkan apapun yang terjadi di dalam rumah itu kepada yang kontrak kan, seperti itu gitu. Nah, di luar sepengetahuan saya ternyata di dalam kontrakan itu terjadilah plot terorisme begitu ya. Lalu kemudian itu berlangsung lama, lalu kemudian diketahui oleh polisi, lalu kemudian pelaku-pelakunya ditangkap. Kira-kira saya ditangkap juga nggak? Ditangkap juga nggak? Pasti ditangkap, ya. Pasti ditangkap, karena saya harus diinterogasi gitu ya. Seberapa jauhkah pengetahuan saya terhadap aktivitas yang ada di rumah kontrakan tersebut. Nah, logika polisi kan seperti itu, gitu ya. Saya sebagai pemilik rumah kontrakan, masa sih nggak tahu apa yang terjadi di rumah tersebut? Nah, itu nanti tetap saya harus masuk ke pengadilan, proses hukum, begitu ya. Nah, di situ saya harus buktikan bahwa saya benar-benar tidak tahu apapun yang terjadi di rumah tersebut, supaya apa? Saya lepas dari jeratan hukum, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang tahu mah bahwa ini orang tiap tahun selalu selalu transfer ke saya secara rutin gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan itu, maka dari itu saya butuh yang namanya penasehat hukum atau ya konsultan hukum untuk membuktikan bahwa saya itu tidak bersalah begitu ya. Dan saya tidak pernah melakukan background check begitu siapapun yang mengontrak gitu. Nah, seperti itu. Nah, tetap penanganannya adalah penanganan hukum biasa gitu. Ini yang disebut sebagai criminal justice model gitu ya. Ini beda dengan military model yang kalian lihat di conventional warfare begitu ya.
Nah, kalau detailnya lagi, misalkan military model itu senjatanya apa sih? Kenapa kemudian TNI Angkatan Darat itu cuma dibekali SS-1, SS-2, sementara Densus 88 kok sampai dengan M4A1 misalkan gitu ya. Itu kan beda ya, beda kemampuan. Jadi kalau daya bidiknya beda, jangkauannya beda, itu juga kita harus detail. Tapi kita nggak sampai detail itu ya, seteknis itu. Tapi kalau kita lihat di sini, maka konteksnya itu Indonesia tidak ujuk-ujuk ke sini. Beda dengan Amerika Serikat dalam mempersepsikan terorisme gitu ya. Kalau terorismenya Amerika Serikat kan global war on terror itu udah clear, dia itu mengkategorikan terorisme itu sebagai conventional warfare. Kalau Indonesia enggak. Meskipun ada bom Bali pertama gitu ya. Tapi kalau kita lihat produk undang-undangnya, di situ ada kata-kata tindak pidana terorisme, maka dia itu sebetulnya masuknya ke sini. Irregular gitu ya. Dia bisa masuk ke hybrid, syaratnya apa? Gitu ya. Syaratnya sebetulnya sederhana ya. Manakala irisan konvensional dengan irregular warfare itu adanya di militer. Keterlibatan militer di dalam isu-isu irregular ini sejauh mana? Nah, hanya di situ saja gitu ya. Kalau di Indonesia, militer itu bisa terlibat nggak dalam penanganan terorisme? Bisa nggak? Nggak tahu, kurang tahu sih, kayaknya enggak. Soalnya udah ada Densus. Ya, Densus kan udah ada yang pertama ya, Densus ya. Densus kan kalian lihat mungkin udah canggih ya. Tapi tetap dia adalah polisi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian berhadapan dengan Densus, katakanlah kalian nggak bawa peledak apapun, lalu kemudian kalian nggak bawa senjata, kalian menyerah. Ya tetap kalian pasti ujung-ujungnya ditangkap lah. Pokoknya prosesnya polisi biasa lah seperti itu ya. Nah, kalau misalkan militer, nah pertanyaannya itu adalah kalau militer itu boleh nggak terlibat dalam counter terrorism? Ya, jadi nanti kalian bedakan antara anti terorisme dengan counter terrorism. Nah, counter terrorism militer di Indonesia itu punya satuan khusus anti teror. Misalkan kalau di Kopassus itu Satgultor ya, satuan khusus Gultornya saya lupa, pokoknya belakangnya terorisme. Kalau di Angkatan Udara itu Bravo gitu, kalau Angkatan Laut ada lah gitu pokoknya. Gitu ya. Intinya adalah Indonesia tetap mengakui bahwa terorisme itu betul, ya, menurut Undang-Undang 15 tahun 2003 itu adalah ancaman kriminal. Tetapi karena Indonesia itu juga tidak ingin katakanlah ancaman terorisme itu terlalu meluas, maka militer itu juga terlibat. Ada keterlibatannya, makanya mereka tiap satuan khusus itu memiliki satuan khusus anti terornya. Kalau di Kopassus namanya Satgultor. Tapi ini ya, berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2004 gitu ya, diatur bahwa tindak atau ancaman terorisme itu masuknya itu adalah operasi militer selain perang. Gitu. Jadi dia masuknya ke hybrid kalau di Indonesia gitu ya. Dia bisa terlibat, militer TNI di Indonesia bisa terlibat dalam penanggulangan terorisme dengan syarat gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, dengan syarat gitu. Karena ini adalah tindakan kriminal, jadi nggak boleh sembarangan militer itu bisa masuk. Dengan syarat, itu banyak nanti syaratnya. Tapi syaratnya yang paling umum kita ketahui adalah di ayat 3. Jadi gini, OMSP itu syarat ininya banyak ya kategorinya, termasuk bencana alam, penyakit kalau nggak salah, lalu kemudian apa lagi ya, termasuk terorisme gitu, itu ada 8 apa berapa gitu ya, saya lupa. Tapi di ayat ketiganya itu adalah dengan syaratnya, itu syarat yang menunjukkan bahwa ini yang menunjukkan syaratnya itu adalah syarat TNI itu bisa masuk dalam penanganan terorisme. Itu apa? Itu adalah manakala ada perintah langsung dari negara, artinya tidak serta-merta masuk begitu ya. Nah, di sini nanti bisa diterjemahkan ke dalam bahwa terorisme ini TNI ini bisa menanggulangi ancaman terorisme manakala diminta gitu ya. Satu. Kedua, manakala memang polisi tidak lagi sanggup gitu ya. Dan ketiga, sifatnya itu adalah standby force. Jadi tentara cadangan gitu ya. Karena begini, kalau di Indonesia karena masih baik dengan aksi terorisme, jadi
nggak serta-merta teroris itu bisa ditanggulangi menggunakan pendekatan militer. Kenapa? Karena ya itu tadi apa namanya jomplang gitu kekuatannya, gitu ya. Udah ada kajiannya yang menyatakan bahwa kalau orang menjadi teror berhadapan dengan militer itu udah pasti mereka kalah lah, gitu ya. Sehebat apapun, begitu. Karena mereka tidak punya kemampuan seprofesional militer, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan polisi udah tidak sanggup, misalkan begini, kasusnya Santoso, kelompok Santoso di Poso, itu polisi udah tidak lagi sanggup. Kenapa? Karena polisi itu harus berhadapan dengan medan terrain yang hutan, dan itu polisi tidak pernah punya kemampuan untuk bertempur di hutan. Makanya kemudian dikombinasikan dengan Kostrad, begitu ya. Nah, Kostrad inilah yang kemudian membantu polisi untuk menanggulangi ancaman kelompok Santoso, gitu ya. Jadi seperti itu aja, gitu. Kalau kasus-kasus seperti misalkan di luar negeri, apa namanya, militer itu seperti di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat itu pasti garda terdepan itu polisi dulu. Kalau mungkin kalian pernah dengar SWAT teams misalkan seperti itu ya. Nah, itu biasanya selalu polisi terlebih dahulu ya. Tapi kemarin yang terjadi di Nashville misalkan itu ya tentu saja yang di apa namanya diterjunkan terlebih dahulu itu kan lokal polisnya gitu ya. Lalu kemudian kalau misalkan sekiranya tidak mungkin di apa namanya ditanggulangi oleh polisi lokal, maka mayor itu bisa melakukan memerintahkan garda nasional, National Guard dulu gitu ya. Nah, untuk menanggulangi ancaman yang tidak bisa ditanggulangi oleh polisi gitu ya. Dan juga mungkin kalau di keamanan nasional kalian nanti akan juga belajar ya, kalau di kita itu kan NKRI ya gitu. Kalau di Amerika Serikat itu beda sistemnya, kepolisiannya beda dengan kita gitu ya. Kalau di kita itu kan sesimpel misalkan mulai dari Polsek, Polres, Polda, sampai dengan Polri ya gitu. Tapi kalau di Amerika Serikat tentu saja beda gitu ya. Ada sheriff, ada marshal, ada apa lagi? Troopers ya, kalian pernah dengar ya troopers. Lalu kemudian senjatanya beda-beda, seragamnya juga beda-beda. Lalu kemudian di tingkat nasionalnya itu ada yang disebut sebagai FBI, ya kan? Nah, FBI itu beda dengan fungsinya, beda dengan kita, Kapolri gitu ya, beda gitu ya FBI di sana mah gitu ya. Jadi karena sistemnya itu adalah negara bagian, maka negara bagian itu punya troopersnya masing-masing gitu. Tapi FBI itu belum tentu dia itu apa namanya punya kewenangan untuk mengatur troopers yang ada di ini apa namanya di negara bagian. Tapi dalam keadaan tertentu, setahu saya FBI itu bisa mengambil alih gitu ya, mengambil alih apa namanya kasus-kasus yang ada di apa namanya di ini di mana namanya di negara bagian seperti itu. Dan biasanya itu sifatnya transnational crime. Bahkan mereka juga kan kadang kita lihat bisa apa namanya bisa bertindak dalam perjudian, misalkan kasus perjudian. Oke, sifatnya itu. Oke, jadi clear ya. Jadi nanti kalian harus bedakan irregular dan hybrid dan konvensional. Jadi cuman itu aja gitu ya. Kalau di kita sebetulnya tingkatannya kalau terorisme itu masih hybrid gitu ya. Kalau misalkan untuk narkoba, kayaknya belum ya. Saya belum dengar ada tentara khusus untuk penanggulangan narkoba. Pernah dengar nggak sih kalian? Enggak ya. Kalau di kita kan ada BNN ya. Gitu. Tapi itu bukan kayaknya aparat apa namanya pejabat-pejabat di dalamnya itu nggak ada tentara deh. Kalau BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ada. Biasanya itu ada di Deputi 1 gitu ya. Oke, kita lanjut dulu gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, tentu saja nanti kita akan pelajari seiring berjalannya waktu ancaman-ancaman yang non tradisional. Itu salah satunya itu adalah penyakit seperti yang kita alami 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah kemarin kita dengar bahwa Wisma Atlet ya khusus untuk COVID itu sudah ditutup ya. Jadi relawan-relawannya itu sudah dipulangkan gitu karena tingkat COVID-nya sudah mulai melandai. Dan kalaupun mungkin kayak teman kalian ya katanya pernah dapat COVID beberapa minggu lalu, itu kan cuman isoman aja gitu ya. Jadi udah kayak flu biasa. Ini sebetulnya hikmahnya apa gitu ya kalau dalam COVID ini, karena apa namanya, apakah kita ini alhamdulillah itu adalah orang-orang yang survive di apa namanya dari seleksi alam gitu ya, nggak tahu. Tapi nggak tahu ya, kita harus bersyukur ya. Mungkin kan ada apa namanya, ada mungkin kerabat kita
yang kena COVID meninggal, lalu kemudian banyak yang paling kerasa itu adalah ekonomi kita mulai melemah, segala macam. Lalu kemudian yang banyak bisnis yang gulung tikar atau bangkrut gitu ya. Itu benar-benar kayak apa ya? Kalau saya nyebutnya mungkin bisa dibilang kiamat skala kecil lah gitu ya. Nah, apa lesson learn-nya gitu ya dari COVID itu? Nah, nanti kita akan jelaskan dari perspektif non-tradisional. Kalau tradisional nggak bisa menjelaskan ini, gitu, tidak bisa memahami kenapa COVID itu kemudian muncul seperti itu, ya. Itu biasanya kita akan jelaskan di isu-isu non-tradisional, begitu. Oke. Kita lanjutkan. Begitu juga dengan narkoba yang sifatnya itu adalah transnasional, kemiskinan, lalu kemudian kelaparan, gitu juga sama. Isu-isu lingkungan, isu-isu tentang degradasi lingkungan, tentu saja ini tidak bisa ditanggulangi menggunakan isu-isu atau perspektif tradisional militer seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian dulu saya sempat sampaikan, ini bedanya security dilemma dengan defense dilemma seperti itu ya. Karena toh yang namanya militer itu pasti biaya yang investasi yang sangat mahal itu sebetulnya dari militer. Dan belum tentu ketika negara itu melakukan latihan militer besar-besaran atau investasi militer besar-besaran, dampaknya ke lingkungan itu kan sebetulnya tidak ada, begitu ya. Bahkan mungkin justru terdegradasi secara masif, begitu. Oke, lanjut dulu. Begitu juga dengan ini ya, krisis finansial global. Sekarang kita menghadapi yang namanya resesi ya, walaupun sifatnya masih sektoral. Mungkin bagi kita belum terlalu terasa, gitu ya. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang ada di Amerika Serikat ini sudah mulai terasa, begitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan pelajari ini semua. Nah, mungkin kalian nanti akan pelajari, akan bertanya, nanti critical thinking-nya akan saya jelaskan. Begitu juga dengan ini. Yang kalian lihat di sini 9/11 ya, mungkin kalian waktu itu baru lahir atau mungkin belum lahir ya, saya lupa. Tapi intinya adalah ini kejadian yang memang sudah lama. Zaman saya itu masih kuliah, semester akhir lah ya. Enggak deh, semester akhir malah di tahun ketiga saya itu benar-benar menyaksikan ini di berita gitu ya. Waktu itu beritanya masih TV tabung ya gitu. Lalu kemudian belum ada. Tapi semua berita waktu itu menyiarkan ini. Dan itu breaking news gila-gilaan gitu ya. Mulai dari Metro TV ya waktu itu, lalu kemudian RCTI ya, zaman dulu belum ada MNC ya gitu. Dan seterusnya itu orang bingung ini ada apa begitu ya. Ini kayak lagi ada film action begitu ya, film Die Hard 3, mungkin Die Hard dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya ini besok bakal ada apa gitu ya. Kalau kalian pernah hidup di sini, pasti besok akan ada apa gitu ya. Karena Amerika Serikat itu wilayahnya terganggu gitu. Ini mungkin bisa setara dengan kejadian di Pearl Harbor gitu ya. Cuman bedanya Pearl Harbor itu diserang oleh tentara militer Jepang. Jadi kalau kalian tahu sejarah Amerika Serikat, satu-satunya Amerika Serikat itu pernah diserang di teritorinya itu pada saat Perang Dunia Kedua. Itu oleh siapa? Oleh Jepang ya, gitu. Nah, kalau ini kita bisa lihat ini tidak dilakukan oleh nuklir, tidak dilakukan oleh negara yang berdaulat, tidak dilakukan oleh aktor yang legit, begitu ya. Ini dilakukan oleh aktor non negara. Terlepas dengan teori konspirasi apapun, gitu ya. Kan teori konspirasinya banyak ya, termasuk Pentagon itu katanya itu diledakan oleh sebentar ya, saya ada telepon dulu.
Ya emang suaranya di mute karena saya lagi nerima telepon. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi ceritanya apa namanya? Ya pokoknya dulu tegang lah ya gitu. Mungkin generasi apa ya? Kalau kan tiap generasi itu punya ceritanya masing-masing ya nggak? Kalau bapak kalian itu rata-rata lahiran tahun berapa? Ya 73, beda-beda Pak. lah ya. 73. 73, iya. 73 mah, wah muda banget ya. Maksudnya kakak saya aja 75 gitu. 70-an lah ya. Berarti mungkin pernah mengalami apa gitu ya di generasi bapak kalian yang benar-benar dia itu apa eh, defining moments gitu ya, benar-benar epic gitu ya, epic apa ya? Bapak saya 64 Pak. Oh 64. Kalau bapak saya itu 49. Apa namanya? Bapak saya 50, ibu saya 49. Itu berarti pernah mengalami masa-masa Orde Lama dan Orde Baru. Jadi kalau misalkan ditanya yang benar-benar keingetan dulu apa? Oh, ya dulu kebetulan ibu cukup dekat dengan ada beberapa teman dari anak-anaknya Soekarno. Jadi waktu kejadian G30S itu posisi ibu saya itu lagi di Istana Bogor karena Soekarno waktu itu lagi di situ gitu ya. Dan waktu itu kita nggak ada yang tahu, katanya tiba-tiba Kasat ya, levelnya Kasat itu hilang gitu ya. Terus nggak ketemu gitu ya. Yang jelas tahu ya istrinya bilang itu ditembak sama pasukan tidak dikenal gitu ya. Nah, lalu kemudian ya ceritanya di TV disiarkan Brigjen Sabur waktu itu nangis karena ternyata dilakukan oleh pasukannya dia, Cakrabirawa, tanpa seizin dia. Nah, ini memang menjadi tanda tanya kenapa Brigjen Sabur, which is itu adalah komandan Cakrabirawa, nggak tahu anak buahnya kemana, gitu ya. Lalu kemudian banyak sekali protes, pembubaran PKI, termasuk bapak saya juga ikut masa-masa ingat mungkin peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Tapi pernah mengalami apa namanya harga minyak yang sangat tinggi, harga beras yang sangat tinggi. Bahkan kakek saya waktu itu bukan di penjara tapi dikucilkan oleh Soekarno karena apa namanya nggak suka lah dengan ide Soekarno sama gitu ya. Tapi pernah mengalami masa-masa yang sangat lama ketika dolar itu cuma 2.000 rupiah. Kalian nggak pernah ya ngalamin dolar itu 2.000? Nggak pernah gitu. Jadi kalau misalkan kalian main ke Amerika itu kayak udah main ke WC aja gitu ya, zaman dulu gitu ya. Ke Singapura waktu itu murah banget gitu ya. Kemudian pernah nggak ngalamin masa-masa bunga deposito itu 30% tahun. Sekarang bunga deposito itu cuma berapa persen setahun ya. Nah, seperti itu. Dulu orang tua saya ngalamin itu ya, zaman-zaman, jadi orang tua saya itu generasi baby boomers ya, jadi apa namanya, generasi yang pernah mengalami masa-masa industrialisasi, pembangunan gila-gilaan, lalu kemudian apa namanya, oil booming, nah pernah ngalamin gitu ya. Tapi kalau dalam konteks krisis atau ancaman, mungkin pernah ngalamin yang namanya kalau orang tua saya itu apa ya, mungkin krisis moneter. Karena krisis moneter itu tahun 98 itu di tengah-tengah keluarga saya itu sedang meniti karir lah, kira-kira seperti itu. Dan itu mungkin kalian nggak pernah ngerasain ya, mungkin orang tua kalian ngerasain, coba tanya dulu tuh susahnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu ya. Bayangkan dalam waktu seminggu apa 2 minggu, dolar Amerika Serikat yang tadinya cuma 2.500 naik tuh bisa sampai 16.000. Nah, kalian bisa bayangkan harga itu naiknya luar biasa dan inflasi itu meroket gila-gilaan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalian nanti pelajari di ekonomi politik global gitu ya. Tapi kalau di zaman saya yang mungkin kerasa itu adalah ini 9/11 gitu ya. Jadi benar-benar saya waktu pada saat mahasiswa ini epic moments begitu bagi saya waktu itu, dan apa namanya, ini masa-masa di mana kata terorisme itu saking bosennya saya dengar gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian dan mungkin juga saya itu mungkin ini ya COVID ya, mungkin ya COVID itu mungkin di generasi kalian. Mungkin kalian akan kalau udah punya anak, cucu begitu ya.
Mungkin kalian akan bercerita, zaman dulu, Aki nih ya, papa nih kuliah tuh, pernah loh nggak di kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Pernah loh yang namanya kuliah itu, tatap mukanya itu lewat komputer, lewat laptop ya. Nah, itu mungkin tidak akan dialami oleh generasi-generasi sebelum kita gitu ya. Tapi kita semua rasakan gitu ya. Nah, ini sifatnya memang yang tadi saya katakan transnasional, siapapun pasti akan mengalami begitu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Mungkin kalian tidak pernah mengalami ini, tapi ini memang sangat epik. Karena setelah ini yang yang terjadi itu adalah serangkaian perang dan serangkaian ancaman-ancaman konflik serupa begitu. Oke. Nah, ini lanjut aja dulu. So, apa sih sebetulnya yang kemudian kita fokuskan dalam non-traditional security issue? Yang tadi saya bilang isu-isu yang sifatnya asimetris, isu-isu yang sifatnya itu adalah near militer, dan isu-isu yang sifatnya itu melibatkan masyarakat sipil sebagai unsur ancaman, unsur kekerasannya, begitu ya. Ini yang kemudian sedikit banyak tidak diatur dalam Geneva Convention, begitu ya, tidak diatur dalam hukum humaniter, gitu ya. Begitu juga dengan isu-isu transnational organized crime seperti filmnya Lord of War, bagaimanakah senjata itu bisa dipasok dengan kepentingan bisnis seperti itu. Ada beberapa lesson learn yang kemudian kita bisa dapatkan ketika kemudian senjata yang harusnya itu diawasi secara seksama, secara ketat begitu ya. Militer yang harusnya diawasi secara ketat, senjata yang sensitif yang seharusnya diawasi secara ketat, ini berpindah tangan ke aktor-aktor non-negara. Aktor non-negara ini tidak selamanya sipil, pemberontak, terorisme, begitu. Tapi juga bisa aktor-aktor non-negara yang memiliki korporasi, yang memiliki tujuan, atau memiliki doktrin, atau yang memiliki fungsi profit oriented. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara tentang senjata, orang punya akses ke senjata itu kan harus diawasi benar-benar, begitu ya. Artinya orang yang punya akses ke power yang lebih, itu harus diawasi benar-benar. Nggak boleh terjadi yang namanya abuse of power, begitu ya. Nah, kalau misalkan power itu berupa senjata, ini pun dimiliki atau dimungkinkan aksesnya itu didapatkan oleh aktor non-negara seperti korporasi, apakah itu etis begitu ya? Nah, ini yang kemudian muncul misalkan tentang industri pertahanan gitu, isu-isu tentang industri pertahanan, termasuk isu tentang cyber security begitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut kenapa cyber security ini tidak lagi dia itu ada di irisan antara tradisional dengan non-tradisional. Artinya apa? Ya dia tidak memungkinkan ini dipahami melalui perspektif tradisional gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat studi ini harus diperluas dan diperdalam, broadening and deepening begitu ya. Nah, fifth generation of warfare ya, termasuk misalkan kalian pernah dengar ya, autonomous weapon system ya. Jadi sekarang yang namanya negara-negara barat itu mengembangkan sistem persenjataan saking canggihnya, jadi dia itu tidak perlu menggunakan manusia untuk mengontrol atau mengoperasionalisasikan senjata, ya kan? Jadi cukup menggunakan sensor, cukup menggunakan artificial intelligence, lalu senjata itu bisa digunakan, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai etika. Sejauh manakah robot atau artificial intelligence itu bisa digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan militer. Karena ada unsur-unsur manusiawi yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence tentu saja, ya kan? Gitu. Nah, dan juga etika-etika perang itu juga harus tetap diperhatikan meskipun negara itu tanda kutip boleh menggunakan misalkan drone gitu ya, karena beberapa negara itu seperti negara-negara barat itu beda dengan Indonesia yang kalau di Indonesia militer mah banyak ya gitu ya, SDM-nya banyak. Kenapa banyak? Karena bahkan banyak
kolonel atau brigjen yang non-job. Kalau di luar negeri itu justru sebaliknya gitu ya. Karena semakin banyak tenaga manusia itu digantikan oleh teknologi, maka kecenderungannya itu adalah populasinya menurun. Ya kan? Termasuk di Jepang, termasuk di Cina, yang dulunya itu Cina booming banget populasinya. Kemudian karena ada kebijakan one child policy, ingat ya, di tahun 70-an. Lalu kemudian one child policy itu kan sekarang dilepas, dicabut. Sejak tahun 2000 berapa ya? Saya lupa, 2012 kalau nggak salah. Kemudian setelah selang berapa tahun kok nggak naik-naik populasi masyarakat China. Orang cenderungnya itu punya anak tetap satu, meskipun aturan tentang one child policy itu dicabut. Nah ini jadi pertanyaan gitu ya, kok orang nggak jadi kayak nggak mau punya anak gitu. Akhirnya kan sekarang banyak sekali insentif untuk memberikan child care begitu kepada pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak lebih dari satu gitu. Kalau dulu punya punya lebih daripada satu anak, ya kadang-kadang anaknya ya abuse of power lagi ya, kadang-kadang dibunuh atau segala macam begitu ya, atau masuk penjara seperti itu. Nah itu memang kejam lah ya, tapi nggak mungkin kalau sekarang itu justru pemerintah China itu lagi menggembar-gemborkan pasangan itu memiliki anak lebih daripada satu. Itu cenderungannya terjadi juga di Jepang, di Korea Selatan. Kenapa? Karena biaya hidupnya semakin tinggi, gitu ya. Kalau di kita gimana sih? Gitu ya. Kadang kalau saya lihat ya masih dengan prinsip banyak anak banyak rezeki ya. Gitu. Padahal itu adalah prinsip-prinsip negara-negara agraria, negara-negara yang kalau banyak anak banyak rezeki itu adalah prinsip zaman kalau misalkan kita itu adalah petani, karena makin banyak makin banyak anak berarti makin banyak yang bekerja di sektor pertanian. Kalau sekarang enggak kan gitu, karena semuanya itu sudah digantikan oleh teknologi gitu ya. Kalau di kita apakah masih menganut misalkan nggak apa-apa banyak anak terus makannya gimana ya gimana nanti ya, rezeki mah kumaha Allah kan. Nah itu nggak sebetulnya nggak boleh, bukannya nggak boleh ya, memang betul ya secara normatif, tapi tentu saja kita harus punya perencanaan. Financial planning itu di keluarga untuk kalian yang belum menikah itu penting ya. Setidaknya kalian harus memikirkan pendidikan anak kalian, plus vaksin ya, vaksin makin kesini makin mahal. Zaman dulu vaksin cacar itu cuma sekali cukup, zaman sekarang vaksin itu harus sampai 2-3 kali gitu ya, karena virus itu bermutasi gitu ya. Kemudian kesehatannya, lalu kemudian lain-lainnya gitu ya, kan banyak ya. Kalau kalian tahu ya, kalau misalkan berdasarkan data statistik ya, tingkat perceraian di Indonesia, terutama di daerah, itu tinggi. Penyebabnya apa? Bukan karena pihak ketiga ya. Kalau zaman dulu iya, pihak ketiga, suaminya atau istrinya itu selingkuh ya, punya simpenan gitu ya, itu yang menyebabkan pasangan itu tidak bertahan lama. Tapi makin ke sini, kalau kita lihat secara data, kenapa kemudian banyak pasangan muda itu bercerai? Faktor yang paling utama dan pertama itu adalah ekonomi, gitu ya. Ketidakmampuan ekonomi daripada pasangan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian belum siap untuk menikah, jangan, gitu ya. Jadi kalau misalkan makin ke sini grafik tingkat pernikahan zaman dulu orang nikah mungkin di umur 25 ya, pada saat mapan. Makin ke sini makin tua ya, bisa sampai 30 bahkan 35, umur 40 baru menikah. Itu adalah fenomena yang sangat lumrah terjadi di masyarakat, terutama di urban, di masyarakat perkotaan gitu ya. Nah, kalian nanti mau milih yang mana? Silakan ya, pilihan ada di tangan kalian. Tapi ada kecenderungan lalu kemudian ada istilah-istilah child free ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau child free banget itu terlalu ekstrim ya. Kenapa kemudian kita itu harus punya anak? Bukan karena tidak semata-mata perintah agama, tapi juga kita juga harus bisa melihat bahwa kita sebagai orang tua akan semakin matang kalau misalkan kita punya anak. Percaya sama saya, gitu ya. Jadi kita semakin sensitif, semakin semakin care, semakin punya empati itu karena anak sebetulnya, gitu ya. Tapi itu orang-orang kesejahteraan sosial aja yang mikirin ya, nggak usah saya. Kita orang HI nggak mikirin seperti itu, oke? So, termasuk dengan COVID-19 ya. So,
apa sih yang kemudian kita bisa tarik pembelajaran, hikmah apa yang kemudian, lesson learn apa yang kemudian kita bisa tarik dari peristiwa yang sama-sama kita alami, gitu ya. Banyak, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, gitu ya. Tapi COVID-19 ini bagaimana kemudian kita bisa melihat dari perspektif keamanan global. Nah, nanti kita akan jelaskan di perkuliahan berikutnya, gitu ya. So, menurut bukunya Prof. Yan sendiri dan juga ditulis oleh Prof. Banyu, ini memang saya mengamini ini ya. Saya suka dengan argumentasi 5 dimensi utama. Kenapa kemudian konsep keamanan itu bergeser? Pertama di origin of threats-nya, kemudian nature of threats-nya, 3 changing response, changing responsibility of security, and changing core value of security. Saya pikir Prof. Yan mungkin sudah pernah memberikan ini, tapi intinya adalah seperti yang tadi ya, bahwa ancaman itu juga diperluas, ancaman juga memperluas gitu, ancaman secara alamiah itu ancaman tidak bisa dikendalikan sehingga dia diperluas, memperluas dengan sendirinya begitu. Sehingga butuh aksi-aksi militer yang dia itu harus kolaborasi dengan non-militer. Intinya sih seperti itu aja, begitu ya. Dan inti dari keamanan zaman studi strategis yang tadinya kedaulatan negara, itu sekarang menjadi non-kedaulatan. Seperti tadi kasus yang saya sampaikan di awal, kalian sudah betul, tadi sudah menyampaikan tindak pidana terorisme, ada kata kunci tindak pidananya, meaning-nya ini adalah negara seperti Indonesia, itu tidak menganggap ini adalah ancaman atau terorisme itu adalah ancaman terhadap kedaulatan negara, gitu ya. Itu beda, gitu ya. Jadi kalau misalkan tindak pidana terorisme diganti dengan kedaulatan, maka militerlah yang kemudian terlibat di sini, gitu. Oke? So security concept in non-traditional perspective, ruang lingkupnya ini saja, gitu ya. Post Cold War, isu-isu globalisasi, pluralisme, critical security nanti kita akan jelaskan secara teoritis. Comprehensive security, sifat keamanan yang multidimensional, berarti itu adalah tidak hanya dominasi dan monopoli dari militer saja. Negara itu justru menjadi sumber ancaman bagi warga negaranya, gitu ya. Munculnya agenda-agenda ekonomi dan lingkungan, isu konflik etnis dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini yang memang menarik itu adalah low politics menjadi high politics, lalu aktor yang dipelajari itu tidak hanya negara tapi non negara, terrorist group, transnational organization, MNC, dan private military sector gitu. Nah, ini yang sebetulnya memang isu-isu yang bisa dibilang sensitif. Bagaimanakah kemudian military sector ini kemudian diprivatisasi gitu ya. Ini yang kemudian membuat ancaman itu menjadi semakin kompleks gitu ya. Nanti kita akan jelaskan ya di pertemuan selanjutnya. Saya udah mau jam 2. Oke, Copenhagen School nanti kita akan pelajari bukunya apa ya. Nanti akan jadi tugas kalian ya di tugas kelompok begitu. Kalau nggak salah Peter Hoff Understanding Global Security udah saya upload ya di Google Classroom, tinggal kalian pelajari sendiri gitu ya. Ini tujuannya apa nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Intinya critical thinking ya. Nah, ini mungkin critical thinking itu maksudnya itu adalah bagaimana kemudian kita berpikir kekhasan daripada studi keamanan global itu apa yang kemudian membedakan dengan studi yang lain, manakala kita belajar juga ekonomi, lingkungan, dan sosial ya. Kan kalau misalkan kita belajar tradisional clear ya, kita nggak bicara tentang ekonomi, kita nggak bicara tentang sosial, kita nggak bicara tentang lingkungan, nggak gitu ya, kita murni hanya militer, kajian strategis, lalu kemudian strategi militer, lalu kalian mengenal dengan istilah-istilah militer, itu biasanya kita jelaskan di isu-isu kajian strategis atau studi strategis atau yang tradisional. So, critical thinking-nya adalah apa yang membedakan antara studi keamanan non-tradisional dengan studi non-keamanan. Ya, ini biasanya selalu dipertanyakan dari mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menanyakan, Pak, kan kalau kita belajar tentang studi keamanan non-tradisional, kita juga belajar keamanan sektor ekonomi. Kalau gitu apa bedanya gitu dengan misalkan kita belajar ekonomi politik global, ekonomi internasional, bisnis internasional. Nah, ini jawaban-jawaban yang tentu saja kita akan jawab nanti pada saat kuliah lanjutannya gitu ya. Lalu berikutnya itu adalah apa yang menjadi ciri khas studi keamanan global jika studi ini dikombinasikan dengan bidang ilmu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
gitu ya. Padahal kita tahu bahwa studi keamanan itu predominantly atau sangat didominasi dengan isu-isu militer, penggunaan dan pengendalian senjata, gitu ya. Nah, isu-isu tentang apa itu namanya konflik, isu-isu tentang ancaman, gitu ya. Tapi gimana kita bisa mengkombinasikan ini dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan? Nah, ya pertanyaan ini yang kemudian kita cari nanti jawabannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu juga dengan pertanyaan, jika kita mempelajari studi keamanan global pada sektor ekonomi gitu, lalu apa perbedaannya misalnya dengan studi ekonomi politik global atau ilmu ekonomi pada umumnya, gitu ya. Jadi kita fusion antara keamanan dengan ekonomi. Nah, ini mungkin nanti kalian akan pelajari lebih lanjut ya. Apakah karena perkembangan studi keamanan internasional yang tradisional itu mentok ya? Mentok tuh ya ujungnya cuma di situ-situ aja. Kayak kebijakan luar negeri itu mentok sih sebetulnya. Sehingga harus diperluas ke non-tradisional. Nah, ini yang kemudian critical thinking inilah yang kemudian nanti kita akan jawab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bedanya apa sih gitu ya? Antara ekonomi politik global dengan economic security gitu ya. Atau misalkan antara sosiologi dengan societal security, antara environmental science dengan environmental security. Nah, ini yang nanti kemudian kita pelajari apa namanya di pertemuan berikutnya, gitu. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Karena ini baru pengantar dulu ya. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Silakan Arsya, sama siapa nih satu lagi, Minion? Faiz ya? Ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya bertanya Pak, ini kan tadi kita membahas mengenai non-tradisional, yaitu kebanyakan malah mengenai lingkungan, lalu mengenai teknologi, dan mengenai ekonomi, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, yang saya tadi bertanya-tanya itu mengenai peran teroris, Pak, yang dimasukkan ke dalam non-tradisional. Nah, apakah artinya ini teroris dan kelompok bersenjata itu bukan ancaman militer, melainkan ancaman sipil gitu, Pak, jadi dimasukkan ke dalam non-tradisional? Dari saya sih, Pak. Itu aja ya, tentang terorisme. Kamu nanti ngambil aja deh mata kuliah saya. Tentang terorisme internasional. Nanti ya saya tampung dulu. Faiz, gimana Faiz? Saya mau nanya ini Pak, kan ya mungkin kita sering mendengar konspirasi ataupun ya memang ada teori-teori kalau banyak pemberontakan di negara-negara yang sebenarnya itu disuplai oleh negara lain, bahkan negara tetangga. Itu masuknya apakah ke hybrid atau gimana Pak? Oke. Itu aja. Ya Pak, itu aja sama pandangan dari keamanan global gimana tentang itu. Oke. Sip, satu lagi kalau gitu ya. Arsya, Faiz sama Christopher Gracia. Gracia ya benar ya namanya ya? Iya Pak, betul. Oke, Chris, gimana Chris? Semoga kameranya kelihatan ya. Jadi sebenarnya tadi menyangkut apa tuh namanya yang Bapak bilang mengenai apakah Indonesia kan lebih menganggap terorisme itu sebagai apa tidak mengancam kedaulatan negara gitu kan ya Pak ya. Berbeda dengan Amerika yang apa menganggap itu menjadi ancaman kedaulatan negara dan sudah ada statement bahwa mereka war gitu kan dengan terorisme. Nah, saya sebenarnya agak bingung sih Pak. Yang mendasari Indonesia menganggap bahwa terorisme itu tidak mengancam kedaulatan itu apa ya? Soalnya kan secara maksudnya kita tahu terorisme ini kan dampaknya memang memakan korban jiwa gitu ya Pak. Dan kita nggak pernah tahu kapan terorisme itu bisa mempunyai kekuatan dengan skala besar yang mungkin akan mengancam keberlangsungan di negara itu sendiri, Pak. Nah, kalau udah mengancam negara itu sendiri kan berarti kan jatuhnya kan apa ya? Dia mengancam secara tidak langsung juga mengancam kedaulatan negara tersebut gitu kan ya, Pak. Nah, itu sih Pak paling saya masih agak bingung di situ. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Hampir mirip ya Chris sama Arsya ya. Cuma saya agak aduh, ini biasalah udah jam-jam kritis nih ya. Tadi Arsya tuh nanya apa tentang terorisme tuh? Ya, apakah terorisme itu ancaman sipil atau militer, sehingga dia dimasukkan ke non-tradisional? Oke. Thank you. Jadi hampir mirip ya dengan Chris ya tadi ya.
Jadi gini, pertama kalau kita mau nggak cuma ancaman terorisme ya, kalau kita mau mempelajari keamanan global, pertama kita harus kenal dulu ancamannya, hakikat dari ancaman itu. Nah, buku tentang terorisme itu banyak ya. Tapi setidaknya terorisme itu diklasifikasikan jadi 4 generasi lah, kira-kira seperti itu. Nah, memang generasi yang paling terakhir yang kita hadapi sekarang itu adalah bisa dibilang holy war ya. Kalau katanya siapa ya, saya lupa gitu ya. Tapi intinya adalah ini klasifikasinya banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalkan terorisme dari dulu sampai dengan sekarang itu secara pola memang tujuannya itu adalah, dan ini memang yang setahu saya di PBB dan juga di beberapa negara sudah ada kesepakatan terkait dengan definisi terorisme, walaupun tidak full ya sepakat. Tapi kalau kita lihat dari definisi umum, kita ambil benang merahnya bahwa terorisme itu apa didefinisikan secara umum ya, yang saya ketahui itu adalah sebuah aksi yang sebuah aksi kekerasan yang dilakukan baik berkelompok ataupun individu, yang tujuannya itu adalah untuk publisitas, tujuannya itu adalah untuk menyebarkan ideologi ketakutan, tapi dengan muatan politik. Itu aja gitu ya. Nah, kalau misalkan terorisme itu disasarannya itu adalah ke simbol-simbol politik, atau misalkan nggak cuma simbol politik, ke sebuah hotel seperti di Marriott atau misalkan di kedutaan besar Australia, itu sebetulnya adalah pernyataan politik kan gitu. Nah, ini yang membedakan dengan kriminal biasa begitu. Jadi kalau misalkan bom meledak tapi di sebuah bank, tapi misalkan pelakunya itu bawa kabur duit misalkan gitu. Lalu kemudian tidak ada statement politik apapun. Nah, maka itu dianggapnya hanya kriminal biasa gitu ya. Jadi kalau di dunia kriminologi itu nanti kalian akan bedakan antara ada apa bedanya antara pembunuh berantai dengan mass shooting gitu. Pembunuh ya bisa dibilang pembunuh bersenjata lah, kira-kira seperti itu. Kalau Nashville itu sebetulnya dikategorikan sebagai pembunuh mass shooting killer. Tapi kalau misalkan pembunuh berantai itu seperti kalian pernah dengar zaman dulu, kalian mungkin udah lahir ya, zaman dulu ada yang terkenal tuh Rian Jombang. Ingat nggak? Jadi dia itu ngebunuh dalam periode tertentu gitu ya, dalam beberapa tahun dia membunuh orang gitu ya. Tapi membunuhnya itu tidak dalam satu waktu yang bersamaan. Kalau Nashville itu kan dalam satu waktu bersamaan, hari itu doang kan. Tapi kalau pembunuh berantai itu adalah pembunuh yang dia melakukan pembunuhan tapi dalam satu periode tertentu, dan dia bunuh itu dalam periode tersebut gitu ya. Ya mau polanya sama atau gimana itu terserah lah, tapi itu bedanya begitu ya. Nah, kalau dalam konteksnya terorisme itu juga sama diberlakukan gitu ya. Artinya kalau misalkan dia melakukan aksi kekerasan, lalu kemudian aksi kekerasan itu ada muatan politiknya, ada pernyataan politiknya, maka itu clear bahwa disebut sebagai terorisme. Nah, apakah kemudian nanti pertanyaannya ke Chris itu adalah kenapa ini kalau Indonesia belum mempersepsikan ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara gitu ya. Nah, satu adalah dalam beberapa kebijakan keamanan, memang kebijakan keamanan ini memang domainnya negara banget gitu ya. Dan kalian bisa lihat bahwa peristiwa bom Bali 1 yang memicu dimunculkannya undang-undang terorisme itu cuma butuh waktu 1 tahun gitu ya. 2002 kejadian bom Bali, lalu kemudian 2003 undang-undang itu ada kan gitu. Nah, ini yang kemudian pertimbangannya itu pasti banyak gitu. Kenapa kemudian ini nggak dimasukkan menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara? Memang banyak alasannya dan banyak teorinya gitu ya. Teori yang paling diterima itu adalah kalau misalkan Indonesia ikut-ikutan dengan Amerika Serikat, khawatirnya kita tahu bahwa demografi masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas Muslim kan gitu. Dan waktu itu sentimen terhadap Amerika Serikat yang dianggap
terlalu terlalu opresif atau terlalu menekan Muslim itu sangat tinggi gitu ya pada saat itu gitu. Jadi Indonesia memang betul hati-hati karena kan yang namanya studi keamanan kebijakan keamanan juga harus mempertimbangkan yang namanya mempertimbangkan sensitivitas terhadap masyarakat seperti itu gitu. Dan kalau saya memang cenderungnya itu adalah dari perspektif antropologi, kalau misalkan kamu pernah baca tulisan-tulisannya Al-Qaidar, dia itu adalah salah satu yang setuju bahwa terorisme ini tidak pernah dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Terlalu jomplang kalau misalkan militer itu dilibatkan dalam ancaman terorisme. Makanya nanti dalam pendekatan terorisme, ini yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, di kita ada yang disebut sebagai pendekatan deradikalisasi lah, gitu ya. Mungkin kamu pernah dengar. Banyak orang yang kemudian berpindah haluan, gitu ya. Kayak misalkan Ali Imron, lalu kemudian Ali Fauzi, gitu. Yang ex napiter itu kemudian kembali lagi ke masyarakat dan dia meninggalkan ideologi ekstrimnya. Itu ada banyak, gitu ya. Walaupun memang banyak juga yang gagal, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kemarin bom itu ada di mana ya? Saya lupa. Terakhir tuh ada di mana? Yang Astana Anyar, Pak. Astana Anyar ya? Oh iya, Astana Anyar, betul. Nah, Astana Anyar itu kan napiter juga gitu, tapi kemudian gagal programnya, pada akhirnya dia melakukan aksi yang sama. Nah, memang karena begini juga, kalau kita bicara tentang terorisme, satu, terorisme itu tidak berwujud ya, itu kalian harus pahami. Wujud terorisme itu nggak clear gitu ya. Dia nggak punya kedaulatan, dia tidak punya wujud yang seperti hitam putihnya. Atau gini deh, sederhananya gini, kalau misalkan terorisme itu punya wujudnya seperti pendekatan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat harus mempertanggungjawabkan bahwa terorisme itu wujudnya tuh seperti wujud negara dalam Konvensi Montevideo tahun 1930 gitu. Ada wilayah, ada masyarakatnya, ada negaranya gitu, ada simbol-simbol pemerintahannya seperti itu gitu ya. Makanya ini yang kemudian membuat misalkan kenapa Indonesia itu tidak mengakui kan waktu tahun 2014 sampai dengan 2020 itu kan ISIS lagi rame itu ya. Dan masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang kemudian menjadi anggota ISIS, ingat ya gitu. Kemudian ISIS kalah kan gitu. ISIS kalah oleh Rusia waktu itu dan Amerika Serikat. Lalu kemudian non kombatannya itu atau ex kombatannya itu yang orang-orang Indonesia itu kan terkatung-katung di Suriah dan Irak. Lalu kemudian Indonesia harus ngapain? Nah, itu biasanya kita jelaskan dalam mata kuliah terorisme ya. Nanti ini kalau kayak gini kan jadi artinya curi start ya, nggak boleh ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu adalah Indonesia punya alasan kenapa kemudian Indonesia menganggap ini adalah ancaman terhadap kriminal saja begitu ya. Karena itu tadi prinsipnya itu adalah ini adalah munculnya dari sipil gitu. Kalau ini aja muncul dari sipil, tentu saja pemerintah punya alasan kenapa kemudian pelaku-pelaku terorisme itu kayak nggak punya kemampuan setara dengan militer, begitu ya. Dan ini diamini oleh orang-orang antropolog yang meneliti tentang terorisme. Gitu. Jadi terorisme itu nggak punya skill apa-apa. Kira-kira menurut mereka kalau dihadapkan dengan militer mereka akan kewalahan. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Tapi yang teori yang paling mendekati itu adalah demografi ya. Masalah demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim yang kemudian khawatir ini akan mempengaruhi elektabilitas pemegang kebijakan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya Faiz, apakah kalau misalkan kalau state supported war gitu ya, atau misalkan perang seperti kalau di Afghanistan dan di Ukraina itu proxy ya, perang proxy itu apakah dianggap sebagai hybrid atau tidak gitu. Nah, ini memang belum ada jawaban yang clear ya, karena disebut sebagai proxy itu apakah kita bisa membuktikan bahwa ada sebuah aktor non negara di Indonesia itu adalah proksinya Amerika Serikat atau proksinya
Australia, ya kan, seperti misalkan Fretilin itu katanya di apa namanya, senjatanya itu dipasok oleh Amerika Serikat dan Australia. Untuk tujuannya itu Timor Leste itu merdeka, kemudian celah Timor Leste itu apa namanya diambil oleh Australia, kan, yang banyak minyak itu katanya, kan, seperti itu gitu ya. Nah, apakah ini masuknya ke hybrid atau konvensional? Ini tetap masuknya ke hybrid. Kenapa? Karena yang tetap yang dilebatkan dan yang kemudian dihadapkan itu adalah antara aktor non negara dan aktor negara. Nah, pertanyaannya itu adalah tinggal bagaimanakah kok aktor yang terlibat di sini yang kemudian membuat mengcounter keterlibatan pihak asing tadi gitu, dalam bentuk senjata, dalam bentuk pelatihan militer. Tentu saja inilah kemudian fungsi dari intelijen, baik mungkin counter intelligence-nya, counter information-nya itu bekerja seperti itu, begitu ya. Nah, mungkin kalau yang paling modern itu setahu saya ada Aliansi Utara waktu ketika Afghanistan itu dibombardir oleh Amerika Serikat, seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi, ini konteksnya itu tetap ke hybrid. Hanya saja tinggal pemerintah suatu negara tersebut bisa menanggulangi keterlibatan daripada negara lain. Memang state supported terrorism juga jenisnya ada gitu ya. Tapi sampai sekarang saya belum tahu karena itu adalah kerjaan-kerjaan intelijen gitu ya. Kayak misalkan benar nggak sih seperti misalkan benar nggak sih misalkan OPM itu di backup oleh Amerika Serikat dan Australia misalkan gitu ya. Kenapa kemudian atau misalkan kenapa kemudian Benny Wenda misalkan gitu ya. Nah, mungkin Benny Wenda harus tahu ya kalian, Benny Wenda itu aktivis OPM ya. Kemudian dipersilahkan masuk ke universitas-universitas di Inggris maupun di Amerika Serikat, seperti itu gitu ya. Apakah memang tujuannya itu adalah sinyal yang artinya Amerika Serikat mendukung OPM gitu. Nah, tapi kan kalau kita bicara dalam konteks interstate relations gitu ya, apa yang kalau misalkan Amerika Serikat itu berbicara hak asasi manusia di mana, di Papua ataupun di Timor Leste, kira-kira pasti itu akan dianggap sebagai hipokrit lah ya, jelas itu. Nah, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak, di Afghanistan, di Hiroshima Nagasaki itu tidak mencerminkan yang seharusnya, kan, seperti itu. Nah, itu akan memunculkan perdebatan yang tidak ada akhirnya kalau misalkan konteksnya itu adalah interstate relation, seperti itu, begitu ya. Bagaimanakah kemudian Australia itu bisa terlibat dalam gerakan-gerakan di OPM, lalu kemudian mereka punya kebijakan policing di Pasifik termasuk Papua. Nah, ini yang kemudian membuat ya Indonesia harus bisa siaga untuk menangkal, counter intelligence-nya menangkal hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kebutuhan dasar rakyat Papua itu terpenuhi, saya yakin pemberontakan juga pasti akan bisa diredam seperti itu gitu ya. Karena memang permasalahan dari dulu sampai dengan sekarang itu kan pembangunan dan ketimpangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah, kan, seperti itu. Antara barat dengan timur, seperti itu gitu ya. Nah, itu yang kemudian tanda kutip ada beberapa aktor di Indonesia juga yang memang melanggengkan status quo itu gitu. Nah, ini yang kemudian harus dibenahi gitu oleh pemerintah pusat, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti jadi diplomat gitu ya, diplomat itu di satu sisi pasti akan memainkan peran sebagai sebagai intelijen juga gitu. Kalian harus melakukan counter intelligence terhadap aktivis-aktivis yang ada di aktivis-aktivis pro kemerdekaan yang ada di negara akreditasi misalkan gitu ya. Saya sering mendengarkan cerita bagaimanakah kemudian KBRI di Indonesia itu mengcounter intelijen atau mengcounter informasi-informasi yang disebarkan oleh kelompoknya Benny Wenda CS misalkan ya, di Inggris, di London waktu itu ya.
Atau misalkan KBRI juga harus bisa misalkan seperti di KBRI di Belanda di Den Haag itu bisa merangkul masyarakat-masyarakat yang dulunya itu adalah pro RMS. Sekarang kan udah nggak kedengaran lagi ya, gerakan-gerakan RMS kayaknya udah nggak ada karena nggak ada backup internasionalnya begitu ya. Tapi waktu zaman dulu, saya tahun 2012 itu ke sana, kebetulan waktu itu ada pelatihan di sana, lalu kemudian pernah ikut ada perpisahan Adhan waktu itu di KBRI di Den Haag gitu. Saya datang, ternyata yang datang itu lumayan ramai adalah masyarakat-masyarakat Ambon yang dulunya itu adalah aktivis-aktivis RMS. Jadi mereka benar sengaja diundang gitu untuk ya ramah tamah lah gitu ya dengan KBRI gitu. Oh ternyata juga mereka melakukan hal yang sama di sini gitu ya. Jadi nggak cuma di Indonesia, Adhan di sana juga melakukan hal yang sama untuk meredam aktivitas-aktivitas yang berbau pro RMS seperti itu. Nah, RMS sekarang udah nggak kedengaran lagi ya. Kalau zaman-zaman dulu, zaman kemerdekaan dan zaman Orde Baru itu sering banget kejadian RMS itu melakukan aksi, terutama di Belanda seperti itu ya. Jadi itu saja mungkin materi dari saya hari ini. Silakan minggu depan silakan dibaca yang non tradisional dan keamanan komprehensif. Kenapa kemudian keamanan komprehensif ini kita masukkan unsur ekonomi, sosial dan lingkungan seperti itu ya. Oke, saya pikir cukup ya. Untuk tugas tadi saya udah koordinasi dengan Sam. Jadi tugasnya itu nanti kelompok lagi kayak politik global ya. Jadi saya minta untuk bagi kelompok dari sekarang. Nah nanti untuk informasi lebih detailnya, lanjutannya nanti akan saya share via Google Classroom. Oke, seperti biasa jangan lupa absen. Untuk minggu depan dan minggu depannya lagi, kalau misalkan ya ini mas saya ya, kalau misalkan ruangannya tidak dipakai, kayaknya kita mendingan offline lagi aja ya, gitu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Kita insya Allah ketemu lagi Senin depan. Bila itu fiqh wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.